Selamat siang. Saya akan menjawab tugas ujian akhir semester, mengimplementasikan teori bab ke-9 nih, ketahanan nasional dan bela negara. Kita akan bertemu dengan salah satu tokoh pengusaha kuliner yang masih bertahan di tengah pandemi ini dengan usahanya seperti ini, seperti ayam bakar dan lain-lain. Nah, ini adalah foto-fotonya. Ini adalah salah satu sosok pengusaha di dunia kuliner yang bersangkutan bernama Mas Rudoko. Seperti itu, pengusaha dari Lampung, masih muda, dia kurang lebih sekitar 40 tahun. Ini jurnal ini masuk ke lingkup ke usaha bela negara dan ketahanan nasional. Di tengah pandemi seperti ini, usaha yang beliau bangun ini pertama tidak menyusahkan negara. Mereka membangun bisnisnya dengan ketahanan sendiri tanpa menunggu bantuan langsung tunai dari pemerintah dan lain-lain. Ini salah satu wujud negara. Kita coba wawancarai seperti itu. Selamat siang Mas Rudoko. Ya, selamat siang. Ya, gimana nih Mas di tengah pandemi seperti ini, usaha-usaha bertahan, apa kiat-kiatnya Mas dalam bela negara seperti itu? Silakan dijabarkan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, untuk mengatasi di saat situasi sulit seperti sekarang ini, di saat pandemi, ya kita harus bisa bermain dalam segala hal. Satu, ya kita satu kunci ya harus bersabar, bersyukur, itu harus. Yang kedua, kita juga harus punya skill. Nah, mungkin karena kalau untuk kuliner seperti kita kan untuk menghindari kontak langsung, jadi kita harus memperbanyak promosi-promosi untuk yang di online. Contoh dari menghindari kontak langsung sama pelanggan, kita harus pakai delivery order, contoh seperti itu, dan lain-lain, seperti GrabFood, GoFood, seperti itu. Nah, ini kiat-kiatnya. Ya, yang pasti kita harus perbanyak rasa syukur dan bersabar, itu aja. Ya, syukur dan bersabar dan keuletan tuh konsep-konsep utama. Kalau jumlah karyawan sekitar berapa ya Mas? Pertahanan seperti itu. Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah kita sudah ada sekitar 20 karyawan ya, 20 anggota. 20 karyawan. Kalau outlet yang tersebar berapa banyak ya? Outlet yang tersebar, nah khusus untuk di wilayah Cikarang ini, karena semuanya kita ada di Cikarang, ada 6. Nah kemarin baru nambah 1, mencoba buka di daerah Cakung di Jakarta. Jadi sampai saat ini ada 7 outlet. Luar biasa, 7 outlet bertahan di tengah pandemi. Bukan berkurang, malah bertambah. Ini salah satu contoh bahwa bela negara itu bisa dilakukan dengan apapun juga. Dengan mandiri, dia tidak ketergantungan terhadap pemerintah. Dia mengembangkan sektornya, dalam hal ini kuliner. Dia bisa merekrut hampir 20 orang lebih di tengah pandemi ini. Ini salah satu contoh yang baik, luar biasa sama sekali, seperti itu. Kalau kiat-kiat masalah mempertahankan harga dan kualitas seperti apa ya Pak? Kalau kiat-kiatnya ya kita harus bisa membaca situasi di pasar juga, karena saat ini kan semuanya serba mahal ya, khususnya sembako. Ya kita ada trik tersendiri. Contoh mungkin kita harus mengurangi atau porsi, tapi tetap menjaga kualitas gitu, kualitas rasa, karena rasa yang utama. Tapi kita mungkin mengurangi dari ukuran atau porsi begitu, karena untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga sembako seperti saat ini gitu. Jadi banyak trik-trik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya, dan beliau juga melakukan satu solusi-solusi yang tersingkat di tengah pandemi seperti ini. Luar biasa. Kita melihat bahwa inilah sosok yang harusnya begitu banyak hadir di Indonesia ini. Sosok mandiri seperti itu. Usaha udah mulai dari tahun berapa ya Pak ya?
Usaha pertama kali kita buka di tahun 2013 akhir, tepatnya bulan Oktober, bulan 10 2013 pertama kali kita buka di Cikarang. Apa langsung besar atau seperti apa? Coba cerita sedikit. Ya awalnya kita, karena kita merintis dari awal ya, dari kecil dulu, dari ayam 2 ekor, tapi karena kita terus bersabar, terus mengembangkan kreativitas kita dengan skill kita, 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor, sampai 80 ekor satu outlet. Alhasil kita membuka cabang lagi. Nah seperti itu terus kita kembangkan. Luar biasa, 2 ekor menjadi 80 per outlet. Sekarang sudah mempunyai 7 outlet. Kalau brandnya apa ya Pak, yang biasa kita bisa lihat lewat media sosial? Bisa kita buka, kalau untuk mengetahui kita juga bermain di Twitter, Instagram, Marketplace dan lain-lain. AKBP Pondok Bintang websitenya, terus Pondok Bintang Info sama Pondok Bintang gitu. Kita Luar biasa, ada 3 luar biasa. website. 3 website, jadi dia sudah mengenal dunia media sosial. Iya. Belajar dari alam, belajar dari kesungguhan, seperti itu. Maaf Pak, apakah emang latar belakangnya pendidikan kuliner? Sebelumnya kita jauh dari bidang kuliner, jauh, karena kita juga waktu itu kita sekolah menengah kejuruan seperti biasa, seperti yang lain. Nah di kuliner ini kebetulan karena saya sendiri pecinta kuliner, saya makan di mana-mana, jadi dari kecintaan saya di kuliner itu saya kembangkan bersama keluarga saya. Ya alhasil, alhamdulillah kita bisa menikmati seperti sekarang ini. Kalau di restoran Ajam Kremes ini apa Pak yang menjadi brandednya, menjadi nomor satunya, yang recommendednya? Boleh, kalau di sini kita untuk menu andalannya bisa ada banyak, sebetulnya ada banyak pilihan menu, termasuk iga bakar, kepala manyung. Nah kepala manyung sendiri kan karena di sini saya lihat hampir nggak ada rumah makan yang menyiapkan kepala manyung, kebanyakan ikan kakap. Nah disinilah kita menyediakan kepala ikan manyung seperti itu. Berarti ada ikon-ikon tersendiri yang tidak dimiliki restoran lain. Betul. Kalau harga terendah berapa ya di tengah pandemi seperti ini? Bisa Harga bertahan? terendah kita variasi, karena kita juga menjual dari paket hemat, paket komplit, dan paket istimewa. Untuk paket hemat sendiri kita ada yang harga dari 10.000 ada itu. 10.000 ada, luar biasa seperti ini. Nah, sebagai masukan kita nih, sebagai pelaku di tanah air yang sekarang sedang berduka lah istilahnya dengan pandemi ini, apa yang harus dilakukan kita terhadap negara nih? Apa kita berdiam diri apa atau seperti apa? Coba Pak Rudoko ini salah satu sebagai pengusaha muda yang sukses, yang kasar kata mempunyai anak buah lebih dari 10 orang, 20 orang, ini sudah termasuk perusahaan kecil sebetulnya, perusahaan kecil yang sudah tumbuh. Kalau di pemerintahan ini sudah masuk UMKM kelas menengah ini, seperti itu. Sebetulnya harus ada bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi apakah menerima bantuan itu Pak dari pemerintah? Tidak sama sekali. Luar biasa, dia tidak ambil bantuan itu, dia sangat mandiri, nggak ketergantungan dengan siapapun juga. Coba Pak, kiat-kiat Pak di tengah pandemi seperti ini bertahannya seperti apa? Ya kita satu ya, kembali lagi kita harus perbanyak rasa syukur. Nah dari rasa syukur itu bisa kita apresiasikan melalui seperti saya untuk setiap outlet. Itu biasanya kita setiap hari Jumat kita mengadakan Pondok Bintang berbagi, dan itu berlaku untuk di semua outlet kita. Itu wujud rasa syukur kita, itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua mungkin pengusaha-pengusaha, ayo kita bareng-bareng. Di sini saya punya apapun usaha itu, asal kita punya keyakinan yang kuat, mudah-mudahan
kita itu bisa berjalan dengan semestinya sesuai rencana kita. Yang penting kuncinya yakin. Sudah. Ya, intinya ketahanan nasional dan bela negara itu bersumber dari satu keyakinan. Betul. Dengan kata yakin semua bisa dilakukan. Begitu juga dengan pendahulu kita melawan penjajah, itu dengan teori simpel, dengan teori yakin dan semangat. Luar biasa. Ini salah satu cocok dari salah satu masterpiece untuk ke depan, sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha muda seperti ini yang siap bela negara. Negara kita akan aman, ketahanan kita akan kuat kalau para pemudanya kita tidak tergantungan pada pemerintah. Dia membuka sektornya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Pak Rudoko. Oke, Terima kasih. Selamat siang. Ini saya mendatangi tempat kedua tentang satu tokoh di mana bertahan hidup di dalam masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Ini merupakan kelanjutan dari tugas saya. Mari kita masuk dan kita wawancarai tokohnya. Seperti itu. Kita akan masuk ke tempatnya. Inilah tempat usahanya. Ini kalau usahanya biasa disebut dengan usaha machining atau fabrikasi yang berhubungan dengan besi. Siang. Selamat siang. Namanya siapa, Pak? Nugroho. Namanya Pak Nugroho. Gimana nih, Pak? Bela negaranya nih, Pak. Setengah pandemi ini nih bertahannya, Pak. Kiat-kiatnya, Pak. Wah. Ya, salah satunya mungkin dengan pembatasan jumlah karyawan, jelas itu kan sangat berpengaruh. Lalu saya mencari sumber bahannya yang memang benar-benar di grade paling murah, istilahnya searching materialnya harus benar-benar yang gitu untuk cost down itu. Oh, jadi sumber material harus dicari. Ya, Kalau bantuan dari pemerintah ada nggak, Pak, untuk usaha-usaha seperti ini, Pak? Bantuan dari pemerintah kayak bantuan langsung tunai dan lain-lain di tengah pandemi seperti ini? oh nggak ada bantuan langsung tunai, nggak ada. Oh, jadi sama sekali tidak dikasih ya bantuan langsung tunai ya? Tidak ya? Nggak dikasih. Oh, untuk karyawan juga dari pemerintah juga tidak ada? Karyawan nggak ada. Oh, berarti semuanya total ini tidak ada bantuan langsung tunai untuk karyawan dan lain-lain. Iya. Seperti itu. Biasa tuh. Juga orderannya yang dapat itu saya usahain yang cash gitu, jadi supaya cepat aliran perputaran cash flow keuangannya cepat. Cash flow keuangannya cepat. Iya. Dengan orderan yang instan, yang terima Iya, jadi. cuman ya dari sisi harga memang luar biasa, itu ditekan habis-habisan. Tapi untuk perputaran bisa lah untuk bertahan anak-anak. Intinya kita tetap bela negara ya, istilahnya nggak meminta sama negara lah istilahnya gitu ya. Siap. Bertahan seperti itu, tidak mengganteng negara dan lain-lain seperti itu. Kalau untuk karyawan sudah ada yang di PHK belum, Pak, dengan kondisi seperti ini? Iya, puji Tuhan belum ada. Oh, belum ada yang di PHK. Iya. Nyiasatinya gimana itu kalau masa pandemi ini? Apakah ada diberi vitamin oleh negara atau apa dengan itu? Kita untuk baru kemarin saya kasih vitamin anak-anak, saya kasih vitamin, jadi satu orang itu saya kasih 30 untuk 1 bulan. Terus saya beli masker juga salah satunya, terus ada penyemprotan desinfektan rutin kita tiap seminggu sekali disemprot. Luar biasa, bela negara di tengah pandemi dilakukan di tengah keterbatasan seperti Ya. itu. Sebisa mungkin bertahan. Kalau masalah yang lain-lain, pembayaran pajak dan lain-lain, apa terganggu, Pak, dengan pandemi seperti ini, Pak? Justru itu yang paling terganggu. Oh, Karena perpajakan sendiri dari customer biasanya pembayarannya minimal paling cepat itu 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang lebih. Nah, sementara kita tiap bulan kan harus diwajibkan untuk setor yang sebagian 10%, ya justru di situ kesulitannya. Oh, jadi kesulitan dari perpajakan ada ya, Iya, karena kan betul. harus membayar dulu seperti itu, Pak ya. Iya. Membayar dulu seperti itu, jadi rada kesulitan. Iya. Wah, ini jadikan poin nih untuk disertasi ke depan nih. Seperti itu, berarti ada permasalahan seperti itu. Kalau masalah terjadi PSBB ini, apakah sumber bahan baku terganggu juga ya? Seperti itu. Terganggu, Pak. Oh, terganggu. Kenapa ya terganggu? Itu terganggu. Soalnya juga kadang-kadang mereka
yang biasanya itu seminggu buka sampai hari Sabtu, hari Sabtunya tutup. Mereka sendiri juga kesulitan, karyawannya kan banyak yang dikurangin. Kayak kemarin saya ada kerjaan argen, hari Senin harus jadi, materialnya harus Sabtu harus ada, ya terpaksa saya tolak karena nggak ada tempat toko material yang buka. Oh nggak mau ya harus dilepas. Wah, luar biasa nih. Berarti intinya masa pandemi ini efeknya luar biasa dan kita juga harus bertahan. Iya. Terutama sumber-sumber material untuk usaha perbengkelan ini rada terganggu. Karena banyak tempat-tempat juga dilakukan PSBB seperti itu. Terus Dan mereka juga tidak mau tempo pembayarannya. Yang tadinya langganan saya tempo masih bisa tempo pembayaran 1 bulan, semenjak pandemi ini udah nggak mau tempo lagi, mintanya cash. oh, tes ya. Iya. Apa harapannya Pak ini ke depannya Pak untuk negara istilahnya ini, untuk kita bertahan di tengah pandemi seperti ini? Harapannya apa dan istilahnya barangkali ada masukan untuk negara seperti apa kita bertahan di tengah pandemi ini? Ya paling tidak seperti ini aja sih, dari sisi perpajakan umpamanya kalau bisa ada keringanan lah. Keringanan Denda perpajakan. itu mungkin bisa dikurangin, yang tadinya 2% tiap bulan mungkin syukur-syukur kalau bisa ditiadakan. Oh, denda perpajakan tidak Ya, ada yang seperti itu ya Pak. telat-telat belum sempat bisa lapor karena terganggu cash flow itu kan, tahulah mestinya dari pemerintah kan tahu seperti itu kondisinya kan, sama-sama tahu, jadi kita juga sedikit lebih ringan, jadi tidak ada sanksi denda pajak. Terus yang kemarin PPh final yang 0,5% itu bagus, yang kemarin ada istilahnya dinolkan sejak pandemi itu, ya syukur-syukur tahun ini juga Terjadi pengurangan ya seperti itu. seperti itulah kurang Jadi, lebih seperti jadi itu. intinya pengusaha kecil ini berharap kita bisa membela negara ini bisa bertahan kalau dilakukan secara bersama-sama. Betul. Artinya kita juga tidak mau lepas dari kewajiban, tapi di tengah pandemi ini ada pengecualian, begitu ya Pak, kurang Iya, lebih ya Pak. iya. Jadi istilahnya bisa bertahan di tengah pandemi ini. Oke Pak, terima kasih Pak, selamat sore Pak ya. Selamat sore. Oke, sama, terima kasih. Ya.